Assalamualaikum, selamat malam. Nama saya Garin Syabanova Susanto dengan NIM 2202025221 kelas 1I Prodi Manajemen. Di sini saya akan membacakan ringkasan jurnal saya yang berjudul Memilih Investasi Alternatif Guna Mempersiapkan Pensiun. Persiapkan, bukan abaikan. Tidak dapat dipungkiri karyawan di Indonesia termasuk yang paling telat mempersiapkan pensiunnya. Sebagian besar masih mengandalkan jam sostek atau sejumlah dana yang diberikan oleh perusahaan tempat bekerja sebagai sumber dana pensiunnya kelak. Harus diakui, perkembangan dana tersebut tidak menjamin cukup untuk masa pensiun nanti. Mengapa? Karena yang tahu besaran kebutuhan dana pensiun kelak adalah kita sendiri, bukan perusahaan tempat bekerja. Pada tahap persiapan perlu diketahui berapa dana yang dibutuhkan pada saat pensiun nanti. Beberapa klien kami ada yang menyebutkan kebutuhan dana pensiun berdasarkan kebutuhan biaya hidup per bulan. Tapi ada juga yang menginginkan sejumlah dana tertentu pada saat dia pensiun nanti. Nah, secara umum terdapat dua pendekatan dalam menghitung kebutuhan dana pensiun kita. Pendekatan pengganti penghasilan, yaitu kebutuhan dana pensiun dihitung dengan gambaran besaran penghasilan yang diharapkan diperoleh kelak sebagai pengganti penghasilan pada saat ini. Adapun pendekatan yang akan dipilih dalam menghitung besaran dana pensiun yang perlu kita sadari adalah dana pensiun harus dipersiapkan, bukan diabaikan. Setelah mengetahui berapa besaran dana yang dibutuhkan pada saat pensiun nanti, sekarang tibalah saatnya untuk menentukan produk investasi apa yang pas untuk mempersiapkan dana pensiun tersebut. Ada 3 tahapan dalam memilih produk investasi yang tepat untuk dana pensiun, yaitu sesuaikan dengan tujuan, perhatikan jangka waktu, dan memilih produk investasi. Setelah mengetahui tujuan investasi, maka selanjutnya adalah menyesuaikan dengan jangka waktu investasi. Jangka waktu investasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu jangka pendek dengan durasi 1-5 tahun, jangka menengah dengan durasi 5-10 tahun, dan jangka panjang dengan durasi lebih dari 10 tahun. Produk dengan investasi jangka pendek memiliki tingkat risiko rendah seperti deposito atau reksadana pasar uang. Sedangkan produk investasi jangka menengah dapat memilih reksadana jenis pendapatan tetap atau campuran. Dan produk investasi jangka panjang dapat memilih reksadana saham atau produk investasi dengan imbalan hasil yang tinggi dalam jangka panjang. Reksadana alternatif investasi. Reksadana adalah alat investasi yang berupa wadah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk dikelola oleh perusahaan profesional, yaitu manajer investasi ke dalam produk-produk investasi. Kita membeli reksadana dengan cara membeli unit penyertaan reksadana, biasanya disebut dengan NAB, nilai aktiva bersih. Manfaat reksadana sebagai salah satu alternatif investasi jangka panjang antara lain dikelola manajer investasi yang profesional akan mengelola investasi sesuai dengan kebijakan dalam prospektif untuk mencapai hasil investasi yang optimal. Diversifikasi investasi atau bisa disebut penyebaran investasi bertujuan untuk mengurangi risiko. Manfaat perpajakan. Hasil investasi yang diterima dari hasil penjualan kembali reksadana bukan merupakan objek pajak. Likuiditas tinggi.
Salah satu keunggulan investasi di reksadana di mana setiap saat investor dapat melakukan penjualan kembali unitnya sesuai dengan ketentuan prospektus. Transparansi informasi. Jumlah investasi yang terjangkau. Investasi di reksadana tidak memerlukan jumlah dana yang besar. Jenis-jenis reksadana antara lain 1. Reksadana pasar uang. 2. Reksadana pendapatan tetap. 3. Reksadana campuran. 4. Reksadana saham. 5. Reksadana terproteksi. Risiko investasi reksadana. Risiko dasar, risiko berkurangnya nilai investasi akibat perubahan kondisi pasar atau suku bunga, inflasi, krisis finansial, dan lain-lain. Risiko legal, risiko perubahan peraturan yang berkaitan dengan reksadana. Risiko likuiditas, risiko yang terjadi jika penarikan dana kelolaan secara sekaligus. Risiko likuiditas, risiko yang dibubarkannya reksadana oleh otoritas pasar modal. Contoh perhitungan reksadana. Pada umumnya, keuntungan dari membeli reksadana adalah dari harga jual dan harga beli reksadana. Misal, kita membeli reksadana X di harga Rp1.000 sebanyak 100 unit. Saat ini harga reksadana X di pasar adalah Rp1.100. Apabila kita melakukan penjualan reksadana sebanyak 100 unit, maka keuntungan yang didapatkan adalah Rp1.100 dikurang Rp1.000 dikali 100 unit sama dengan Rp10.000. Pertanyaan selanjutnya, kalau harga jual di bawah harga beli gimana? Ya tentu saja kita rugi. Misal saat ini harga jual reksadana X di pasar adalah Rp950 per unit. Apabila kita menjual 100 unit dengan 100 unit, maka kerugian kita adalah 950 dikurang Rp1.000 dikali 100 unit sama dengan 50.000. Biasanya orang-orang menyebut harga reksadana dengan sebutan NAB atau nilai aktiva bersih atau NAV, Net Asset Value. Jurnal ini ditulis oleh Faisal Ridwan Zamzani, adalah Direktur Keuangan dan Investasi Dana Pensiun UHAMKA. Sekian dan terima kasih.